Hmm, Paku tembak orange. Orange jeruk. Kayak jeruk ya, warnanya oranye. Hai, saya Kurnia. Di video kali ini kita kedatangan produk baru nih. Produk yang udah ada di depan kalian ini namanya Bread Nailer, atau biasa orang sebut Air Nailer. Air Nailer ini saya beli seharga murah banget ya, 147.000 aja. Jadi kalau dibandingin dengan Air Nailer lainnya, tentu harganya ini wah terjangkau banget lah. Dan jangan salah loh, walaupun harganya murah-murah kayak gini, dia kecil-kecil cabai rawit. Air Nailer ini tentunya ngebantu banget buat kalian yang hobi woodworking misalkan, dan membutuhkan paku memaku. Seperti yang tercantum dalam deskripsi produk, alat ini membutuhkan tekanan angin sekitar 60-100 psi atau setara dengan 4-7 bar. Dan maksimal pressure atau tekanan angin yang disarankan untuk produk ini yaitu 8,3 bar atau setara dengan 120 psi. Untuk sekali penggunaan, alat ini dapat menampung sekitar 100 piece paku berjenis F30. Kalau kalian lihat di sini tertulis Bread Nailer F30. Itu berarti alat ini merupakan Air Nailer jenis F30. Kita mengenal beberapa jenis air nailer. Ada air nailer yang bentuknya semacam paku atau lurus. Ada juga air nailer yang bentuknya seperti staples. Terus kemudian muncul pertanyaan, emang ada paku tembak selain F30? Ya tentu ada. Seri F saja itu ada F50, F30, F40, F25, F15, F10, dan yang lainnya. F di sini menandakan bahwa jenis paku tembak yang digunakan pada paku tembak ini berjenis paku lurus. Jadi ada beberapa paku yang modelnya berbentuk U, seperti paku-paku staples pada umumnya. Yang mungkin kita familiar kalau misalkan kita mau nge-staples kertas misalkan. Nah, seperti itulah contoh dari paku U. Oh ya, ada satu lagi jenis paku tembak, yaitu paku tembak jenis V. Paku tembak jenis V ini biasanya digunakan untuk menyambung dua bilah kayu pada bingkai, sehingga kayu-kayu dalam bingkai dapat terpasang dengan baik dan kuat. Terus muncul pertanyaan lagi, terus kalau misalkan ini F30, apa bisa pakai paku jenis F50? Tentu nggak bisa. Kenapa? Karena F30 itu merupakan satu kode. 30 di sini maksudnya 30 mm. Jadi panjang si pakunya itu adalah 30 mm atau setara dengan 3 cm. Sedangkan F50 panjang pakunya yaitu 50 mm atau setara dengan 5 cm. Sedangkan untuk paku-paku di bawahnya seperti F25, F15, F20, F10 itu tentu masih bisa dipakai menggunakan paku tembak seperti ini karena seri terpanjangnya yaitu F30. Jadi kita ulangi lagi, F30 itu berarti paku jenis lurus dan memiliki panjang sekitar 3 cm atau 30 mm. Jadi kalau misalkan sobat nemu nih paku tembak ukuran F10, itu berarti paku tembak jenis paku lurus dengan panjang sekitar 10 mm atau setara dengan 1 cm. Alasan kenapa saya membeli alat ini, karena menurut saya untuk penggunaan woodworking yang tidak terlalu signifikan, tidak ada salahnya untuk kita membeli barang-barang yang relatif murah meriah, karena penggunaannya tidak heavy duty atau tidak diporsir. Jadi untuk rentang harga segitu ya tentu udah cukup worth it buat kita miliki. Jadi seberapa murah ataupun seberapa mahal satu alat, tetap itu balik lagi ke diri kita masing-masing.
Jika kita dapat memperlakukannya dengan baik, melakukan perawatannya dengan baik, maka alat tersebut dapat kita pakai secara jangka panjang. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan alat tersebut di luar daripada batas kemampuannya, tentu alat tersebut tidak akan bertahan lama. Tapi buat kalian yang memang punya budget lebih, atau mungkin kalian yang punya ekspektasi lebih daripada air nailer seperti ini, gak ada salahnya buat kalian punya alat yang lebih mahal daripada alat yang saya punya ini. Karena di atas paku tembak ini ada juga kok beberapa produk yang bisa double fungsi. Maksudnya bisa memakai paku tembak jenis F maupun paku tembak jenis U. Sehingga dalam satu paku tembak kita bisa menggunakan satu fungsi di antara dua fungsi yang tersedia. Paku tembak yang memiliki dua fungsi tersebut dapat memudahkan kita dalam pengaplikasian pemakuan. Kita bisa menggunakan paku tembak jenis I atau kita bisa menggunakan paku tembak jenis U sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi jangan salah, ada alasan tersendiri kenapa saya memilih paku tembak jenis F30 ketimbang paku tembak yang memiliki dua fungsi. Alasannya karena terdapat fitur safety lock yang justru akan menyulitkan kita untuk memaku di sudut-sudut. Karena sistem safety lock itu mesti kita tekan dulu dengan kekuatan tertentu dan kita baru tembak. Memang saya tidak menampik bahwa jenis safety lock itu merupakan pengaman bagi penggunanya. Fungsi safety lock itu, ketika paku tembak ini ditekan, maka tidak akan keluar paku ketika tidak ada bidang yang ditekan. Jadi mesti ditekan terlebih dahulu bidangnya sampai safety locknya itu tertekan, lantas baru bisa kita tekan triggernya atau pelatuknya, sehingga ini menjadi aman sebetulnya. Karena jika kita tidak memiliki fitur safety lock seperti itu, maka ketika kita pakai seperti ini aja, itu bisa menjangkau jarak sekitar kurang lebih 5 meter, dan itu sangat berbahaya. Namun yang terpenting dari segala penggunaan tools itu tentu keamanan dari penggunanya. Sekalipun alat memiliki sistem keamanannya tersendiri, tapi penggunanya lalai dalam menggunakan alat tersebut, maka pada dasarnya alat tersebut dapat membahayakan penggunanya ataupun orang lain yang ada di sekitarnya. Selain daripada itu, paku tembak yang memiliki dua fungsi hanya memiliki satu piston untuk dua fungsi sekaligus. Piston tersebut berfungsi untuk memberikan hentakan kepada paku tembak yang telah dipasang. Beberapa konsumen memiliki keluhan ketika dia mempergunakan paku jenis F30 misalkan, ketika ditembakkan itu terdapat bekas pada bidang yang ditembak. Jadi seperti menimbulkan bekas pukulan dari piston jenis paku U. Karena itu tadi, karena bisa dua fungsi tadi kan, bisa untuk fungsi paku lurus dan paku jenis U.
Sebelum lanjut unboxing, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah berkunjung dan menonton. Yuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, komen jika kalian punya pertanyaan seputar video ini, dan share jika video ini kalian rasa bermanfaat. Dan buat kalian yang gak ingin ketinggalan update terbaru dari channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga ya. Oke, sekarang kita lanjut unboxingnya. Buat eyeliner seharga 147 ribuan, eyeliner merek Orange ini tentu gak bisa kita anggap kaleng-kaleng sobat. Ketika pertama kali kita beli alat ini, kita nggak cuma dapat alatnya aja, tapi juga box plastiknya juga yang menambah kesan eksklusif produk ini. Dengan adanya box plastik, tentunya tools yang kita miliki dapat tersimpan dengan baik, beserta perlengkapan pendukungnya dan terhindar dari paparan debu maupun percikan air secara jangka panjang. Ketika terkena air pun, box plastik semacam ini dapat lebih mudah dibersihkan dan sukar mengalami penyusutan, kerusakan, dan pelapukan. Hal yang belum tentu bisa kalian dapetin ketika beli eyeliner merek lainnya yang lebih memilih kardus sebagai kemasannya. Tinggal sobat yang pertimbangkan mana yang hendak sobat pilih sesuai preferensi masing-masing. Tapi untuk saya pribadi, eyeliner merek Orange seharga 147 ribuan ini sudah cukup untuk hobi woodworking. Kalau ada yang lebih murah dan bagus, kenapa beli yang mahal? Mendingan kita lakukan penghematan untuk keperluan lainnya. Setelah kita buka, ada beberapa perlengkapan yang disertakan. Salah satunya kita bakalan dapat kitab suci alat ini. Yang menurut saya, deskripsi pada kitab suci alat ini akan memudahkan kita ketika menggunakan maupun mereparasi alat ini. Selain itu, ada kemasan plastik kecil berisi 2 buah kunci L yang memudahkan kita ketika mereparasi alat ini. Dan 1 buah minyak pneumatik yang berfungsi untuk melubrikasi komponen di dalamnya agar eyeliner yang sobat miliki awet dan komponen mesin di dalamnya dapat bekerja secara optimal. Minyak pneumatik ini wajib sobat gunakan pada saat sebelum pemakaian perangkat-perangkat pneumatik yang memiliki mesin di dalamnya, seperti air nailer, impact wrench, impact screwdriver, dan lain sebagainya, namun dengan teknik pelumasan yang berbeda. Khusus untuk air nailer, penggunaan minyak pneumatik ini yaitu dengan cara ditetes 3 hingga 5 tetes pada ujung coupler male tempat dialirkannya udara bertekanan tinggi dari kompresor. Jika sobat kehabisan minyak pneumatik ini, alternatif lain yang dapat sobat gunakan yaitu minyak Singer atau minyak mesin jahit. Sekarang kita lanjut buat unboxing mesin air nailernya. Secara tampilan, air nailer ini begitu mencolok. Dibalut dengan dominasi warna oranye pada bodi besi solidnya, warna hitam pada beberapa komponen besi pendukung dan pada hand grip karetnya, serta aluminium pada tray penampung mata paku tembak. Saya kira alat ini tidak asal-asalan dalam pembuatannya, walaupun ada beberapa stres atau luka pada bodi yang menurut saya wajar yang mungkin disebabkan goncangan pada saat pengiriman. Karena seperti yang udah dijelasin tadi, terdapat 2 buah kunci L di dalam kemasan dan ini yang kemudian menyebabkan goresan pada produk. Risiko beli online memang begini sobat. Seianya kita beli barang mahal sekalipun, tapi nggak jadi jaminan kita bisa dapetin barang mulus karena kita nggak langsung ngecek, kecuali penjual melakukan pengecekan dengan cermat dan pengemasan yang aman. Ini yang saya maksud coupler male. Pada bagian ini nanti sobat tetes 3 hingga 5 tetes minyak pneumatiknya ya. Tuas pelatuknya juga benar-benar nyaman banget loh ketika kita tekan. Karena alat ini dilengkapi dengan hand grip karet, kita sebagai pengguna merasa nyaman saat menggenggam dan memakai alat ini. Gak perlu khawatir licin ketika dalam genggaman. Untuk membuka tray paku tembak, sobat tinggal tekan seperti ini. Sobat letakkan paku tembaknya di sini, dan sobat dorong ke atas. Saya ulangi lagi ya. Sobat tinggal tekan seperti ini. Sobat letakkan paku tembaknya di sini, dan sobat dorong ke atas. Mudah bukan? Yuk, mari kita praktikan. Di sini ada paku tembak jenis F30 merek Benchworks seharga 55.000 di toko bangunan terdekat. Tapi sobat bisa dapetin dengan harga yang lebih murah jika sobat beli online dengan memanfaatkan gratis ongkir. Nah, seperti ini sobat. Bentuk paku tembak F30. Paku tembak lurus yang pada satu rangkaiannya berisi sekitar 100 piece paku tembak.
Sekarang kita ukur berapa ketebalan dan panjang sebenarnya. Di monitor Sigmat digital yang telah saya kalibrasi, untuk ketebalannya tertera 0,9 mm atau sekitar 0,09 cm. Dan untuk panjangnya tertera 29,4 mm atau sekitar 2,94 cm jika diukur dari kepala paku hingga ujung paku. Kita coba masukkan ke air nailer ya sobat. Seperti yang udah dijelasin, sobat tinggal tekan seperti ini. Sobat letakkan paku tembaknya seperti ini. Dan sobat dorong ke atas seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita lanjut ke tahap cara penggunaan. Let's go! Tahap pertama, sobat buka tray paku tembak. Kemudian letakkan paku tembaknya. Dan sobat dorong tutup tray paku tembak dengan cara mendorongnya seperti ini. Sebelum meneteskan minyak pneumatiknya, coba sobat gunting pada ujung corong botolnya. Tahap kedua, sobat tetes minyak pneumatiknya sekitar 3-5 tetes saja. Pada tahap ketiga, sobat siapkan selang kompresor yang menghubungkan antara kompresor dengan air nailer. Saya merekomendasikan sobat untuk menggunakan air filter atau water trap seperti ini, agar alat yang sobat gunakan tidak terpapar air yang dibawa oleh udara dari tabung kompresor. Jika alat yang sobat gunakan terpapar oleh air secara terus-menerus, maka akan menimbulkan efek korosif yang berkepanjangan, sehingga membuat air nailer atau alat pneumatik sobat lainnya menjadi tidak awet. Pastikan terlebih dahulu kompresor sobat bertekanan minimal 4-8 bar. Untuk percobaan pertama, saya menggunakan tekanan full 8 bar dari tabung kompresor. Untuk menjajal ketangguhan paku tembak ini, saya menggunakan balok kayu pinus impor atau yang lebih dikenal dengan jati Belanda. Setelah kita ukur, balok kayu ini memiliki ketebalan sekitar 4 cm lebih. Sekarang kita bakal tes alat ini dengan 12 kali tembakan. Apakah semuanya tertembak dengan baik, atau justru pakunya ada yang tidak keluar? Yuk mari kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dari 12 kali percobaan, 12 paku tembak dapat tertancap dengan baik. Nice work! Untuk percobaan yang kedua, kita bakal pakai kayu berjenis MDF. Ketebalan MDF ini sekitar 9 mm. Percobaan pertama kita lakukan penembakan secara bebas untuk melihat kedalaman tembakan yang dihasilkan. Dan percobaan kedua kita lakukan penembakan dengan maksud menempelkan 2 buah bidang agar menghasilkan bentuk 90 derajat. Tapi sebelum kita pakai, kita coba tambahkan air regulator.
agar tekanan angin dapat kita sesuaikan. Karena jika kita pakai menggunakan tekanan 8 bar, maka paku yang ditambahkan pada kayu MDF-nya ini akan jebol menembus bidang. Untuk percobaan pertama, kita coba dengan tekanan 4 bar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Percobaan pertama, paku tembak tidak menancap secara sempurna karena posisi moncong air nailer tidak menempel dengan baik pada bidang. Kita coba perbaiki metodenya. Dan setelah kita perbaiki, paku kedua dan ketiga dapat tertancap dengan baik walaupun kepala paku tidak benar-benar rata dengan bidang. Itu diakibatkan karena tekanan angin yang kurang. Mari kita tambahkan lagi tekanannya menjadi 6 bar. Ternyata dengan tekanan 6 bar, paku dapat menempel dengan sempurna pada bidang MDF 9 mm. Sekarang, kita lakukan percobaan kedua. Kita coba memasang dua buah MDF membentuk sudut 90 derajat. Di sini saya tidak menggunakan alat tambahan lainnya untuk menghasilkan sudut 90 derajat dan hanya mengenalkan tangan untuk melakukan clamping. Hasilnya kuat banget loh. Kedua bidang dapat terpasang dengan baik 90 derajat tanpa menimbulkan celah. Perlu sobat ketahui, memaku MDF secara manual menggunakan paku biasa dan palu dengan posisi MDF seperti ini akan mengakibatkan MDF rentan belah. Sehingga memaku MDF dengan paku tembak ini menjadi sangat ideal untuk dilakukan. Untuk botol minyak pneumatiknya agar tidak tumpah, coba sobat posisikan kembali corongnya secara terbalik seperti pertama kali sobat peroleh. Dengan cara seperti ini, maka akan terbebas dari tumpahan minyak pneumatik jika diletakkan satu tempat dengan air nailer pada box plastiknya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya ya. Have a nice day, bye.